Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimahumullah, hari ini kita akan menamatkan kajian surat Al-Hujurat. Jadi insya Allah bulan depan kita beralih ke surat Al-Fat. Jadi mundur ya. Ya, sekarang surat Al-Hujurat 49. Insya Allah bulan depan surat Al-Fat, surat ke-48. Dan judulnya jangan menyebut diri berjasa karena beriman. Jadi kalau kita beriman jangan merasa berjasa ya. Karena apa? Karena iman itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna alaika an aslamu kul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Jadi dua ayat 17 dan 18, karena surat Al-Hujurat ini hanya 18 ayat. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakan, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang yang benar iman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang gaib di langit maupun di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Surat 49 Al-Hujurat ayat 17 dan 12. 17 dan 18. Kita lihat tarikh ayat atau tinjauan historis. Secara historis dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 wafat 310 Hijriah. Umat itu diperintahkan mengingatkan ya agar umat itu bersyukur atas nikmat karena diutusnya Rasul. Jadi justru seharusnya umat itu bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Rasul. Karena diutus Rasul itu mendatangkan kenikmatan bagi umat. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi Musa pada umatnya yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Kenikmatan apa? Yaitu id ja'ala fikum anbiya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kalanganmu para nabi. Wa ja'alakum mulukan,
Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dari kalanganmu raja-raja atau pemimpin-pemimpin dunia. Wa atakum malam yu'ti, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu apa yang tidak diberikan ahadan kepada seorang pun minal alamin, dari kalangan ada di alam semesta. Ini mengingatkan Nabi Musa agar ingat, agar bersyukur dengan diutusnya para nabi di kalangan Bani Israel, ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diangkat para nabi. Artinya apa? Diangkat para nabi itu merupakan kenikmatan bagi umat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi dari Bani Israel, maka mendatangkan kenikmatan bagi Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi dari Bani Ismail, itu juga merupakan kenikmatan bagi Bani Ismail. Bani Israel itu putra atau anak cucu Ishak, Yakub. Kalau Bani Ismail, anak cucu Ismail. Yang dua-duanya baik Ismail maupun Ishak putra Nabi Ibrahim. Jadi baik Ismail maupun Ishak kan putra Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak seluruh bapak para nabi, ya. Mayoritas para nabi, baik yang dari kalangan Bani Ismail maupun dari Israel. Kecuali yang sebelum Nabi Ibrahim lahir, seperti Nabi Nuh. Nabi Musa saat itu mengingatkan umat agar bersyukur atas diutusnya para nabi. Jadi bukan umat yang merasa berjasa para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat pada mereka. Ayat ini secara tari sebagai penegas, jangan lupa tasyakur atas nikmat dengan diutusnya Rasul. Dan kadang-kadang kita itu suka merasa bangga, merasa reges telah menyeru atau telah mengajak umat pada masuk Islam, merasa berjasa. Padahal mereka masuk Islam bukan karena jasa kita, utama nama karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah pada mereka. 2. Orang dusun Arab karena mengharap dilindungi dan mendapat keamanan, maka datang kepada Rasul mengaku telah beriman. Ini ayatnya sudah kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu waqalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullah wa rasulah la yalidkum min amwalikum la yalidkum min a'malikum. Di sini orang-orang dusun Arab datang menghadap kepada Rasul menyatakan kami telah beriman. Maka jawab kepada mereka, mereka belum beriman, baru Islam, baru pasrah, baru menyerahkan diri karena ingin mendapatkan keamanan. Karena Rasul kan berdakwah kemana-mana sehingga orang-orang yang tidak beriman didakwahi. Nah, mereka supaya tidak didakwahi oleh Rasul, aku beriman, padahal belum. Jadi supaya mendapat keamanan saja. Nah, maka di sini dikatakan jangan dianggap beriman kalau hatinya belum sepenuhnya. Kalau mereka itu hanya menyatakan penyerahan. Kenapa? Karena innamal mu'minun, orang-orang mukmin itu alladzina amanu billah wa rasuli summa lam yartabu.
Orang mukmin itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, walam yartabu, dan tidak merasa ragu. Tidak merasa ragu apa? Pertama, keimanannya, baik kepada Allah maupun Rasul, maupun jihadnya. Dengan harta, jiwa, tenaga, lisan, maupun tulisan. Jadi tidak merasa ragu. Kalau dia masih ragu untuk berjihad, masih diragukan keimanannya. Fisabilillah, ulaika humus shadiqun, mereka itu yang benar-benar beriman. Qul atu'allimunallaha bidinikum, maka katakan kepada mereka, apakah kalian yang mengajari Allah urusan agama? Sehingga mendikte Allah, kamu harus dianggap sudah beriman. Padahal wallahu ya'lamu ma fis samawat, Allah yang Maha tahu baik ada yang di langit maupun yang di bumi, wa ma fil ardh, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ternyata setelah ditegaskan harus siap berjihad sebagai tanda iman, maka mereka bersumpah bahwa dirinya itu telah beriman secara sirri. Maka Allah membantahnya. Di sini katakan, qul atu'allimunallaha bidinikum, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, maka mereka mengatakan kami telah beriman, padahal belum, ingin dianggap merasa berjasa kepada Rasul, karena mereka sudah menyatakan beriman merasa berjasa kepada Rasul, maka minta agar Rasul memberi fasilitas kepada mereka, kepada dusun Arab. Nah, tentu saja sindirannya kan kita bicara secara historis, nah, secara sejarah ya. Nah, tentu saja seperti sering saya kemukakan, kalau ayat itu ketika turun, sejarah berbicara kepada mereka. Tapi ketika ayat itu dibaca, maka sejarah bagi kita. Jadi sindirannya kepada kita. Kita kadang-kadang merasa berjasa, sudah beriman, sudah membela Rasul. Mereka mengaku telah berjasa dengan masuk Islam karena mendatangkan kekuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menandaskan, yamununa alaika an aslamu, qul la tamunnu, kalian ngaku-ngaku atau mengatakan atau menyebut-nyebut jasa diri, ya munun, nyebut jasa diri karena sudah Islam. La tamunnu ala islamikum, alayya islamakum. Jangan kau nyebut jasa diri kepadaku, pada alayya, kepada Rasul, islamakum, Islam kamu itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kualitas keislaman dan keimananmu. Jadi tidak sepatutnya umat merasa telah berjasa pada Rasul dengan keimanan. Sebenarnya umat itu mesti bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Rasul menjadi pemimpin umat. Rasulullah SAW berjasa mendakwahi umat sehingga menjadi mukmin. Jadi justru Rasul yang berjasa kepada kita. Justru para pendakwah, para pembina yang berjasa kepada kita, bukan kita yang berjasa kepada Rasul, kepada para pendakwah. Sekarang kita lihat tanasub atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat 16 yang bunyinya kul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim, itu mengecam ayat 16 itu.
mengecam orang yang mengajari Allah dan Rasul bahwa dirinya telah mengaku beriman secara benar. Padahal masih pura-pura imannya. Kenapa dipura-pura? Karena hatinya belum sepenuhnya. Apa hatinya belum sepenuhnya? Ketika diajak berjihad, nggak mau. Ketika diminta mengorbankan harta, hararese. Ketika mengajak membela agama Allah, berat. Nah itu kan masih diragukan. Ya, keimanannya masih dipertanyakan. Nah, ayat 17 menandaskan bahwa jangan merasa berjasa pada Allah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang mengaku beriman padahal belum, maka pada ayat 17-nya jangan merasa berjasa kepada Allah dan Rasul. Karena iman itu merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu merupakan kenikmatan. 2. Dusun Arab yang mengaku telah berjasa kepada Rasul dengan pengakuan keimanan, maka dibantah oleh ayat itu, yaitu ayat 17 ini, menandaskan bahwa iman seseorang bukan karena jasa mereka, tapi itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la tamunnu alayya islamakum. Kaitan yang ketiga, ayat 16 menandaskan bahwa Allah mengetahui segalanya. Karena di situ dikatakan wallahu ya'lamu ma fis samawat wa ma fil ard. Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pada ayat 17 ini tandaskan jangan merasa berjasa atas keimanan. Ditandaskan pada ayat 18 bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Jadi kalau di ayat 16 ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi di ayat 18 mah innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala mengetahui gaibnya, apa yang gaib di langit maupun di bumi. Jadi apa yang di langit dan di bumi diketahui oleh Allah, bukan hanya yang lahir saja, tapi juga yang gaib. Dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kalau Nabi mengetahui itu karena wahyu, bukan hasil penelitian. Sekarang kita lihat tafsir kalimat yamunnuna alaika an aslamu. Perkataan manna yamunnu bila disambung dengan ala itu bermakna mengungkit jasa diri. Kan ada di dalam ayat lain apa? Manna wala apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ada di situ wala tamunnu. Ya, manna wal ada. Ya, manna itu nyebut diri, wal ada dan mengejek orang yang menerima. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak, terus nyebut jasa diri kepada orang yang telah diberi jasa oleh kita ungkit. Nah itu menghapus pahala kita. Atau menyakiti orang yang disumbangnya. Orang yang dibantu oleh kita tuh disebut-sebut. Nah, kamu teh lamun baheula
Lamun baheula dibantu mah geus miskin, geus ripuh eta teh lamun teu dibantu ku urang mah kan jadi hate. Itu bisa terhapus pahala kita. Atau kita sebut-sebut, iya sing ingat baheula teh urang nu ngabantu kamu. Itu nyebut-nyebut itu bisa menghapus pahala ibadah kita. Ya itu salah satunya menyebut-nyebut itu menghapus. Ya, karena menghapus pahala. Jadi mungkin dosana mah henteu gitu. Kita nyebut-nyebut tuh, tapi pahala yang kita lakukan dulu ya terhapus oleh ucapan-ucapan itu. Jadi kan demi menunjukkan jasa, ya, sehingga kita sebut-sebut bahwa aku ini telah berjasa kepadamu. Nah itu mungkin larangan namanya dosa nama. Kalau unsur pembelaan atau unsur segala macam tentu tidak berdosa, cuman jadi terhapus. Ya jadi mungkin pahala bisa berkurang ya tergantung latar belakangnya, tergantung bagaimana nyebutnya, tergantung bagaimana nganyerikeunnya, tergantung. Mungkin semakin berkurang pahalanya walaupun tidak terhapus. Hanya kan kita suka ingin gitu nyebut-nyebut supaya berbalik pikir supaya mulang tarima orang yang kita beri jasa itu supaya mulang tarima kepada kita. Tapi sayang dengan keinginan mulang tarima teu jelema teh pahala urang berkurang meureun teu habis oge walau-walau. Nah, oleh karena itu, kalimat yamunnun alaika berarti mereka ngungkit bahwa diri mereka merasa berjasa. Menurut Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah, pada mana ayat ini makna ayat ini mengandung arti larangan, mengatakan bahwa mereka telah berjasa. Aslamu karena keislaman. Iman dan Islam seseorang bukanlah semata jasa mereka sendiri. Itu justru jasa Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Apa bedanya hidayah dan taufik? Kalau hidayah itu petunjuk, bimbingan. Hidayah itu syariah, itu Quran dan hadis, petunjuk yang tercantum dalam Quran dan hadis. Atau hidayatul akli, hidayah akal, petunjuk berdasar akal, pikiran manusia. Kalau taufik, si manusia itu sendiri, ucapan, perbuatan, tingkah laku sesuai dengan hidayah Allah itu namanya taufik. Makanya kan kita minta wabillahi taufik wal hidayah. Ya taufik dan hidayah. Ya sebetulnya kalau wa'ma bisa bolak-balik. Tapi kadang-kadang turunnya hidayah telah, kadang-kadang tapi taufik heula. Jadi kadang-kadang hidayah dulu karena mendapat petunjuk dari Al-Qur'an sehingga tertarik untuk beriman. Kadang-kadang taufik dulu.
tertarik, baru mempelajari Quran dan hadis. Manusia kan macam-macam. Bergandengan. Ya, penting dua-duanya. Hidayah penting, petunjuknya. Taufik penting karena kesesuaian kita dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah taufik itu kan lebih mahal. Orang yang mendapat hidayah belum tentu mendapat taufik. Tapi kalau orang mendapat taufik, pasti hidayah dapat. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib kan mendapat hidayah dari Rasul. Karena kan didakwahi oleh Rasul. Tapi dia tidak mendapat taufik, sehingga tidak berislam. Tidak mau beriman. Padahal dia mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul itu benar. Tapi karena hatinya tidak ada taufik, tidak menyatakan diri. Tidak menyatakan diri Muslim. Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib Rasulnya belum diutus kan. Kalau kakek nama. Kalau Abu Thalib kan pamannya sudah diutus oleh Rasul. Sudah ngurus oleh Rasul dan sudah mengakui bahwa apa yang diajarkan Rasul itu benar. Tapi karena tidak taufik, jadi tidak beriman. Jadi dia mendapat hidayah dari Rasul, tapi tidak mendapat taufik. Jadi orang yang mendapat hidayah belum tentu taufik. Tapi kalau orang mendapat taufik, hidayah mah pasti itu mah sudah ada. Makanya billahi taufik wal hidayah. Minta taufik dan hidayah mah otomatis ayah gitu. Ya makanya diminta taufik dulu. Supaya apa? Supaya kesesuaian. Dan kadang-kadang memang nasihat itu didulukan pada orang lain. Makanya para khotib itu mengatakan usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dan kepadaku. Tapi sekarang mah banyak khotib yang membalikan. Usini wa iyakum. Tapi dari Rasul tadi usikum wa iyaya, aku berwasiat kepadamu dan juga kepadaku. Usikum wa iyaya. Iya. Jadi kalau nasihat makan kum dulu. Jadi otomatis kalau nasihat mah kepada orang yang dinasihati dulu, lebih dulu kan, baru iyaya. Usikum wa iyaya. Berwasiat kepada kalian dan kepadaku juga. Qul la tamunnu alayya islamakum. Qul, perintah qul itu berkaitan dengan komunikasi Rasul dengan umat. Agar bisa dialog secara langsung. Jadi Rasul itu memerintah berdialog kepada umat. Jadi kita juga dengan Quran ini berdialog dengan Rasul. Kata At-Tabari, ayat ini merupakan bimbingan terhadap Rasul agar membantah dusun Arab yang merasa berjasa dengan keislaman. Katakan pada mereka, janganlah kalian merasa berjasa kepada Nabi dengan menyatakan keislaman hingga minta balasan. Menurut riwayat Sa'id bin Jubair, itu sahabat yang wafat 95 Hijriah, ayat ini berkaitan dengan dusun Arab dari Bani Asad. Tabi'in, Sa'id bin Jubair, bukan sahabatnya. Menyatakan diri sebagai orang yang beriman, tapi dengan enggan untuk diajak berjihad. Maka berpendapat
berpendapat bahwa orang yang menyatakan beriman itu adalah Bani Tamim. Memang secara historis cukup banyak orang yang berkaitan dengan ayat ini, namun bisa saja berlaku sepanjang masa agar disampaikan setiap mukmin pada orang yang pura-pura beriman, kemudian minta balasan tentang keimanan mereka. Jadi kalau ada orang yang minta balasan kepada kita karena keimanan, nggak usah terlalu dihiraukan, karena keimanan mereka bukan jasa bagi kita. Katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan ngungkit-ngungkit atas jasa sendiri, atas keislaman kalian. Jadi merupakan perintah agar Rasul memberikan bimbingan pada umat. Tentu saja sekaligus juga memberikan bimbingan kepada umat kita, kepada kita, agar jangan merasa berjasa dengan keislaman. Jika ada yang pura-pura mukmin, kemudian minta balas jasa atas keimanan, ya kita juga harus diwaspadai. Balillah yamunnu alaikum. Tapi Allah yang menganugerahkan kepada kalian. Perkataan bal merupakan jawaban bagi mereka yang berharap balasan dari Rasul. Balasan juga bagi orang yang mengharapkan balasan dari seorang mukmin karena keislaman mereka. Janganlah mengharapkan balasan dari manusia, karena keislaman itu merupakan anugerah dari Allah. Katakan pada mereka bahwa iman, Islam yang benar itu merupakan Allah yamunnu alaikum. Karena anugerah Allah. Jangan minta balasan kepada manusia, patuhlah kepada Allah agar mendapat balasan dari Allah. Menurut Asy-Syaukani yang wafat 1250 Hijriah, yamunnu alaikum itu memberi petunjuk ke jalan yang benar. Jadi yamunnu alaikum itu Allah yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar, yang menganugerahkan. An hadakum lil iman. Apa petunjuknya? Hadakum lil iman, yaitu memberi hidayah kepada iman, memberi petunjuk kepada iman. In kuntum shadiqin, jika kalian benar keimanannya. Jadi kalau kita benar, iman kita itu karena hidayah dari Allah, karena taufik dari Allah. Jika benar-benar keimanannya, inilah yang dikenal dengan hidayah taufik. Sehingga ucap, sikap, dan tindakan mukmin itu sesuai dengan aturan Allah. Itu contohnya hidayah. Yang telah saya gambarkan pada naskah yang lalu, hidayah itu ada 5 macam. Yaitu dikutip dari Muhammad Abduh, Mustafa Al-Marogi, dan Wahbah Zuhaili. Ini ketika bahasan di Majelis Taklim Baitur Rahim. Hidayah 2 bulan yang lalu, masih emun. Ya, ada hidayah, ilham, fitriyah, ada hidayatul hawas, tinggal di naskahna. Ada hidayatul hawas, ada hidayah akal, ya 3. Kemudian ada hidayatul din, ada hidayatul taufik. Utamanya hidayatul taufik itu keinginan kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Itu hidayatul taufik. Sehingga kita itu senang kalau beribadah. Kalau kita bisa menjalankan sholat secara baik, nikmat. Kalau kita bisa berbagi nikmat di hati, itu hidayatul taufik. Kalau bisa membantu orang, senang. Itu hidayatul taufik. Nah, tidak perlu saya bahas secara rinci karena
di Baitur Rahim atau Hidayatul Taufik wal Ma'unah itu. Hidayatul Taufik wal Ma'unah itu adalah kepada manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa bahagia apabila beribadah, merasa nikmat apabila menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidayahnya seperti Firaun itu kan mendapat dakwah dari Musa, hidayah dari Musa, tapi dia tidak beriman karena tidak mendapat hidayatul taufik. Contoh-contohnya banyak. Mendapat hidayah dari Rasul tapi tidak mendapat taufik. Ya, antara lain Firaun didakwahi oleh Nabi Musa, istri Nabi Lut didakwahi oleh suaminya, istri Nabi Nuh didakwahi oleh suaminya Nuh, tapi mereka tidak beriman. Abu Thalib didakwahi oleh Rasul, tidak mendapat hidayatul taufik. Makanya kita senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayatul taufik. Sehingga dengan mendapat hidayatul taufik kita nikmat menjalankan syariat. Kemudian ayat berikutnya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Maha tahu ghaibas samawat, kegaiban langit, wal ardi dan bumi. Pangkal ayat ini diawali inna yang merupakan taukid atau penguat. Maka diartikan sungguh atau sesungguhnya. Innallaha, sungguhnya Allah. Jadi sesungguhnya Allah ya'lamu, yang maha tahu, ghaibas samawat wal ard, kegaiban atau apa yang gaib di langit dan bumi. Manusia ada yang tahu langit dan bumi, tapi tidak tahu gaib keduanya. Manusia kan banyak tahu tentang bumi, mana tumbuhan macam-macam, dari mulai tumbuhan paling besar sampai tumbuhan paling kecil, mana yang enak dimakan, mana yang tidak enak dimakan. Bahkan sering saya mendapatkan sesuatu tumbuhan semakin lama semakin ditemukan yang enak dimakan. Itu kan hidayah, itu petunjuk. Ya. Tapi kita tidak tahu yang gaib nama, kegaiban nama, yang ada di langit maupun yang di bumi. Pengetahuan manusia tentang lahiriah saja. Jadi kalau kegaibannya mah tidak tahu. Yang lahiriah juga sebagian. Ya. Yang lahiriah juga kan hanya sebagian saja. Kita tidak mengetahui segala macam yang ada di bumi, apa? Yang ada di jangan-jangan di bumi, yang jangan-jangan di langit, yang di bumi aja kan banyak yang nggak tahu. Ya mulai tumbuhan aja kan banyak yang tidak tahu. Kadang-kadang muncul kan rumput, nggak tahu. Saya juga kan itu kalau di rumah teh rumputnya segala macam, nah itu subur-subur tuh. Kesana udah bicara we. Tapi ketika maca Google, justru eta teh enak, cobaan tehnya enak. Itu mah baru tahu di Bandung eta mah suruhan, tahun suruhan, suruh Cina, itu mah sok dipiceuna we keur di Cianjur mah. Datang ka dia oge tumbuhna kan subur. Dipiceuna we ayo. Ini maca-maca gumbar di gamarna ieu dicobaan ternyata enak. Banyak yang tidak tahu tumbuhan itu.
Itu yang lahiriah, apalagi yang gaib. Manusia yang mengaku tahu tentang kegaiban di langit dan di bumi itu bohong. Kalau ada yang mengatakan tahu tentang gaib langit dan bumi itu bohong. Hah? Ya, tahu tentang hari esok, ke masalah gaib, bohong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah." Qul katakan la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Katakan olehmu, tidak ada yang tahu tentang yang gaib, apa yang ada di langit dan di bumi. Karena yang tahu masalah gaib yang ada di langit dan di bumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi kapan mati, kapan kehidupan, kan kita tidak tahu. Ya, matinya kadang-kadang kumaha, kadang-kadang disangka-sangka kan. Kamari oge putrana Ridwan Kamil kan bahagia, apa? Istilahnya itu bersenang-senang kan, rekreasi. Ternyata tiba-tiba ya. Jadi kesenangan itu kadang-kadang tiba-tiba hilang. Kadang-kadang kebahagiaan muncul. Makanya dalam surat Al-Hadid, jangan terlalu gembira, lupa daratan apabila mendapat kenikmatan. Jangan terlalu bersedih hati apabila terkena musibah. Ayat 23, surat Al-Hadid. Al-Hadid 57. Al-Hadid. Jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa daratan. Sehingga, wah, sorak-sorai kebahagiaan, rasa jagat. Kalau sedih, sampai tikusruk. Hati, bersedih hati. Sederhana. Kalau bahagia, kita bersyukur. Kalau bersedih, kita bersabar. Nah itu kan ajabat di amril mukmin, sabda Rasul, sungguh mengagumkan orang mukmin itu selalu mendatangkan kebaikan, karena kalau dia terkena kenikmatan bersyukur, kalau dia sedang terkena musibat bersabar, maka kenikmatan bersyukur baik, maka kesusahan bersabar juga baik. Jadi ayat ini diawali kul, katakan. Jadi menyampaikan pada umat bahwa di langit dan di bumi itu tidak ada yang tahu masalah gaib selain Allah. Dengan demikian termasuk Rasul tidak mengetahui apa yang gaib kecuali yang diwahyukan kepadanya. Di sini juga tegas, layak lamu illallah, ada yang tahu kecuali Allah. Jadi tegas bahwa yang tahu gaib itu hanya Allah. Manusia tidak boleh ada yang mengakui kegaiban. Jika ada yang mengatakan tahu yang gaib, itu bohong. Jangan dipercaya. Bahkan Rasul tidak tahu mengetahui yang gaib. Karena bukan berdasar penelitian, kecuali atas wahyu. Alimul ghaib fala yut'ala ghaibihi ada illa man irtada mir rasulin fa innahu yas'aluka min baini yadayhi wa min khalfihi wasada. Ya Muhammad,
mengetahui yang gaib itu, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui yang gaib, tidak memperlihatkan kepada siapapun, kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga langit maupun di bumi. Berdasar ayat yang tegas, tidak ada yang diberi tahu rahasia gaib selain Rasul. Rasul juga yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas jika ada manusia yang mengaku mengetahui gaib, rahasia gaib itu bohong. Ya, tapi itu bukan berarti tahu yang gaib. Kan apa penyakitnya gaib? Ada penyakit mah lahiriah itu, Bu. Penyakit itu bukan gaib. Tapi kalau kesembuhan atau tidak, rahasia gaib. Tapi penyakitnya itu bukan gaib. Kalau penyakit gaib tidak bisa diteliti. Kalau bisa diteliti itu bukan gaib. Ronsen itu bisa diteliti, jadi bukan gaib. Kan diketahui itu. Jadi kalau itu lebih pada sugesti, lebih kepada sugesti, tidak semua. Coba aja kalau ibu tidak percaya, mau sembuh, karena itu sugesti. Dan itu bukan sembuh, hilang sakit, karena sugesti. Karena kan gini, contohnya ibu sedang sakit, adu rahu. Ayo dibawa ke dokter, mencari periksa ke dokter, pan geus turun. Itu sugesti. Ya, itu sugesti. Jadi memang salah satu kesembuhan, kata Dr. Jakiah Darajat itu, 2/3 kesembuhan itu karena sugesti, karena dari dorongan batin. Karena dari dorongan batin. Coba kalau kita sakit di rarasa itu bagi nyeri. Tapi lamun dihilangkan, sakit tidak dianggap, itu sudah berkurang. Jadi kata Jakiah Darajat, teteh 2/3 kesembuhan deh. Jadi penyakit kita itu kesembuhannya dalam diri kita. Nah, maka pedukunan itu biasanya memberikan sugesti, yakin betul. Makanya iklan-iklannya itu kan iklan-iklan yang sembuh unggul di TV itu. Kalau pedukunan. Beda kalau kedokteran, kalau kedokteran mah sesuai dengan kenyataan aja. Apa adanya, dia kan walaupun dokter juga ada yang memberikan sugesti, nanti juga sembuh. Itu sudah bangkit. Jadi kesugestian itu ada. Jadi kalau tadi diusap langsung sembuh, itu sebetulnya penyakit namanya itu hilang, Bu. Dan hilang rasa sakit karena oleh sugesti. Pek dibawa maka dokter angkat aya kene penyakit nama. Secara karena penyakit mah bukan gaib kalau penyakit mah, tapi itu lahir. Akhirnya bisa diteropong oleh alat tertentu. Nah, maka dokter itu sambil memberikan sugesti gitu. Nah, itu lebih cepat gitu kepada kesembuhannya, karena ada kepercayaan. Sampai ibu lamun ka dokter najudes kan Korea datang. Oh, ketemu Korea tadinya
dokternya judes. Abdi kadang-kadang gitu. Pernah hari ini dokternya judes, hari ini bagus. Dipilih, oh hari ini mah dokternya teh enakeun. Karena itu ada sugesti pada diri kita. Pengaruh. Jadi bukan masalah goib, itu mah ada energi positif. Ya. Energi positif. Dan kul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak an in attabi'u illa ma yuha ilayya kul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Sini ditegaskan oleh Allah, katakan hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakan, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak mau memikirkannya? Jadi Rasul juga diperintah untuk mengatakan, aku ini tidak tahu urusan gaib. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau hal yang gaib. Selain dia, tidak ada yang tahu. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan apa yang kalian perbuat itu bukan hanya yang sifatnya lahir, yang sifat gaib juga dalam hati yang tidak diketahui orang, oleh Allah tahu. Sekarang kita lihat takwil ayat. Satu, orang yang mengaku beriman jangan merasa berjasa pada Islam. Seharusnya mereka bersyukur atas hidayatul taufik yang Allah berikan sehingga menjadi mukmin yang benar. Kedua, mukmin yang benar merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berusaha menjadi mukmin sejati. Tiga, jika ingin diakui mukmin, sempurnakanlah keimanan dengan mewujudkannya dalam segala aspek kehidupan. Empat, jangan merasa diri sebagai orang yang paling hebat dalam keimanan. Hebatnya keimanan dihasilkan oleh usaha dan taufik dari Allah. 5. Allah yang Maha tahu tentang kegaiban langit dan bumi. Tidak ada yang tahu masalah gaib, baik di langit maupun di bumi, selain Allah. 6. Urusan gaib tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya Rasul tertentu atas ridhonya yang mendapatkan informasi tentang gaib. 7. Allah yang memiliki nama Basir, itu melihat segala apapun yang diperbuat manusia, baik lahir maupun batin, baik gaib maupun tidak gaib. Tatbiknya, penerapannya, iman yang benar merupakan anugerah dari Allah yang diberikan, sehingga membawa kebahagiaan, ketentraman, serta kesejahteraan yang sempurna, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka diwujudkan, baik dalam ucap, sikap, tekad, maupun tindakan. Kedua, karena iman yang benar itu merupakan anugerah dan kenikmatan dari Allah, maka jangan ungkit-ungkit jasa diri, merasa punya saham dalam kemajuan Islam. Kemajuan Islam itu merupakan kenikmatan dari Allah yang berkaitan dengan usaha seluruh manusia. Mengikuti petunjuk Rasul. Rasul diutus itu merupakan kenikmatan bagi seluruh umat.
Tiga, salah satu sifat keimanan adalah merasa dirinya mendapat hidayah dari Allah. Hidayah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada manusia cukup banyak yang diberikannya. Ada yang cuma-cuma, ada juga hasil usaha manusia. Dan hasil permohonan, seperti taufik mah bukan hanya usaha tapi juga mohon. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merasa nikmat ketika menjalankan sikap hati, tindakan itu selalu sesuai dengan aturan syariah, itu merasa nikmat. Itu orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 4, orang dusun Arab yang menghadap Rasul mengaku beriman itu dibantah oleh ayat bahwa mereka baru Islam, dalam arti menyerah diri. Dengan demikian bisa saja Islam itu lebih dahulu dibanding dengan iman. Bisa iman lebih dulu dari Islam. Iman yang muncul dari hati nurani, usaha manusia, berkaitan dengan usaha manusia. Jadi untuk kebaikan iman itu harus ada usaha yang diupayakan. 5, pendidikan keimanan bukan hanya yang bersifat lahiriah, tapi juga yang bersifat ruhani. Iman bukan hanya penyerahan secara lahir, tapi kepercayaan batin. Oleh karena itu, iman bukan hanya pada yang bentuknya lahir, tapi juga yang gaib. Tidak ada yang mengetahui gaib selain Allah. Maka informasinya hanya dari wahyu, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah. Orang yang mengaku punya pengetahuan tentang rahasia gaib adalah bohong, tidak dapat dipercaya. Urusan gaib hanya yang diinformasikan wahyu kepada Rasul tertentu dan juga masalah tertentu. Tidak semua urusan gaib. Contohnya kiamat kan? Yas'alunaka anis sa'ah. Kamu bertanya tentang kiamat. Katakan olehmu, aku tidak tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua yang gaib itu diberikan. 6, tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Kalau bagi Allah tidak ada yang sembunyi. Semuanya diketahui. 7, pendidikan iman kepada Allah yang mengetahui segalanya mesti diterapkan dalam keyakinan. Sehingga diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha tahu segalanya. Maka merasa diawasi. Dengan merasa diawasi, maka kita akan berhati-hati dan waspada atas segala ucap, sikap, dan tindakan. Sakitu anu kapihatur, surat Al-Hujurat ayat 18, insyaallah tuntas, dan waktu yang akan datang kita akan membahas surat Al-Fath. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah.